Dalam perjalanan saya ke Jepang, saya bertanya kepada seorang pemilik dealer yang telah berkecimpung di bisnis ini selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana mungkin mobilnya bisa bertahan begitu lama, bahkan puluhan tahun, dan berjalan sempurna. Sementara di negara lain, orang-orang mengganti mobil setiap 5 atau 6 tahun karena mobil-mobil itu praktis sudah rusak dan siap untuk ditimbun. Jawabannya membuat saya terdiam. Bukan berarti kami melakukan sihir atau memiliki teknologi rahasia. Kami hanya memperlakukan mobil seperti bagian dari keluarga, dan itu berarti merawatnya setiap hari, bukan hanya saat sudah sakit atau hampir mati. Kalimat itu terus menghantui saya sejak saat itu, karena saat itulah saya akhirnya memahami perbedaan mendasar dan mendalam antara cara orang Jepang merawat mobil mereka dengan bak pengabdian yang begitu religius dan cara kita melakukannya di belahan dunia barat lainnya. Hari ini, saya akan menjelaskan secara detail 25 kebiasaan spesifik yang membuat mobil Jepang tampak praktis abadi, kendaraan yang dengan mudah melampaui 1 juta kilometer. Dan saya memperingatkan Anda sekarang juga, yang terakhir pada daftar ini sangat mengejutkan dan sangat berbeda dari apa yang biasa kita lihat, sehingga Anda akan benar-benar bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada orang lain di negara Anda yang menggunakannya secara teratur. Membersihkan katup PCV. Salah satu kebiasaan yang kurang dikenal namun sangat efektif yang dipraktikkan oleh orang Jepang adalah pembersihan sistem ventilasi bak mesin secara cermat dan teratur, khususnya katup PCV. Komponen kecil ini, yang bahkan sebagian besar pengemudi tidak tahu keberadaannya, sangat penting bagi kesehatan mesin dalam jangka panjang. Katup PCV mengatur tekanan internal bak mesin dan memungkinkan gas buang yang keluar dari silinder disirkulasikan kembali dengan baik ke intake, alih-alih terakumulasi secara berbahaya. Seiring waktu dan seiring bertambahnya jarak tempuh, katup ini secara bertahap tersumbat oleh residu oli dan endapan karbon, yang menyebabkan peningkatan tekanan internal yang dapat menyebabkan kebocoran olai melalui semua seal dan gasket mesin. Di barat, sebagian besar pengemudi tidak pernah memeriksa komponen ini sampai mereka mulai menyadari adanya kebocoran misterius atau konsumsi oli yang berlebihan. Di Jepang, katup PCV diperiksa dan dibersihkan setiap 20.000 hingga 30.000 km sebagai tindakan pencegahan, dan diganti sepenuhnya sesuai interval pabrikan tanpa menunggu kerusakan. Seorang mekanik di Sapporo menjelaskan kepada saya bahwa katup PCV yang tersumbat itu seperti lubang hidung yang tersumbat. Mesin tidak bisa bernapas dengan baik dan seluruh sistem pun terganggu. Pembersihan preventif komponen ini hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi dapat mencegah kebocoran oli yang mahal, melindungi seal poros engkol yang biaya penggantiannya mencapai ratusan euro, dan menjaga tekanan bak mesin tetap optimal. Orang Jepang memahami bahwa sistem ventilasi bak mesin sama pentingnya dengan sistem mesin lainnya, dan itulah sebabnya mereka memberikan perhatian rutin yang tidak ada di negara lain. Kebiasaan nomor 24. Pemeriksaan busi yang teliti. Orang Jepang memiliki praktik yang sangat teliti dengan busi, jauh melampaui sekadar menggantinya saat rusak. Mereka memeriksa kondisi busi setiap 20.000 km, meskipun pabrikan mengklaim busi tersebut awet 100.000 km, karena mereka memahami bahwa penampilan fisik busi mengungkapkan informasi berharga tentang kondisi internal mesin. Busi dengan endapan hitam menunjukkan campuran kaya atau pembakaran tidak sempurna. Busi dengan endapan putih menunjukkan campuran kurus atau suhu berlebih. Busi dengan oli menunjukkan masalah pada seal. Mekanik Jepang menggunakan busi sebagai alat diagnostik, bukan hanya sebagai suku cadang pengganti. Saat memeriksa busi, mereka tidak hanya memeriksa apakah busi berfungsi, mereka dengan cermat menganalisis warna elektroda, kondisi porselen, dan celah antar elektroda. Mereka menyesuaikan celah dengan pengukur presisi sesuai spesifikasi pabrikan karena mereka tahu bahwa celah yang salah, hanya beberapa per 10 mm, dapat memengaruhi efisiensi pembakaran secara signifikan. Lebih lanjut, saat memasang busi baru, mereka mengoleskan gemuk anti-seize dalam jumlah yang tepat pada ulir busi untuk memudahkan pelepasan di kemudian hari dan mencegahnya macet di kepala silinder aluminium. Tingkat ketelitian ini, terutama pada komponen sederhana seperti busi, dengan sempurna menunjukkan pola pikir orang Jepang.
Tidak ada komponen yang terlalu kecil untuk dirawat dengan baik. Pembersihan sistem pembuangan. Pembersihan sistem pembuangan secara teratur mungkin terdengar aneh bagi kebanyakan orang barat, tetapi di Jepang, ini merupakan praktik yang sudah lazim, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan singkat. Perjalanan singkat, di mana mesin tidak pernah mencapai suhu operasinya sepenuhnya, menyebabkan penumpukan kondensasi di sistem pembuangan. Kelembapan ini dikombinasikan dengan produk sampingan pembakaran yang bersifat asam, menciptakan korosi internal yang pada akhirnya mengikis knalpot dan pipa dari dalam keluar. Orang Jepang mencegah hal ini dengan beberapa cara cerdas. Pertama, ketika mereka tahu mereka hanya akan melakukan perjalanan singkat selama beberapa hari, mereka mendedikasikan setidaknya 1 minggu untuk perjalanan jauh yang lebih panjang, di mana mesin mencapai suhu operasi penuh, dan sistem pembuangan menjadi cukup panas untuk menguapkan semua kelembapan yang terkumpul. Kedua, beberapa orang menerapkan perawatan anti korosi khusus pada bagian dalam sistem pembuangan selama perawatan tahunan. Ketiga, mereka secara teratur memeriksa kondisi dudukan dan gasket pembuangan, karena pembuangan yang tidak terpasang dengan baik akan bergetar berlebihan dan retak sebelum waktunya. Seorang pemilik bengkel di Fukuoka memberitahu saya bahwa 90% sistem pembuangan yang ia ganti pada mobil-mobil barat penuh dengan korosi internal, sesuatu yang jarang ia lihat pada mobil-mobil Jepang yang terawat baik. Sistem pembuangan mungkin tampak seperti komponen kecil, tetapi menggantinya dengan mudah dapat menghabiskan biaya antara 400 hingga 1.000 euro, tergantung jenis kendaraannya. Periksa boot dan dashboot. Orang Jepang sangat memperhatikan kondisi dan perawatan sambungan kecepatan konstan, CV, dan dashboot karet yang melindunginya. Komponen penting ini menyalurkan tenaga dari transmisi ke roda, memungkinkan gerakan sudut, tetapi mereka sepenuhnya bergantung pada dashboot karet mereka untuk menahan gemuk internal dan mencegah masuknya kotoran. Dashboot yang robek adalah hukuman mati bagi sambungan CV. Gemuk bocor keluar, kotoran dan air masuk, dan dalam beberapa minggu atau bulan sambungan tersebut hancur total. Mengganti sambungan CV menghabiskan biaya antara 300 hingga 600 euro, tergantung jenis kendaraannya. Penggantian dashboot yang robek untuk pencegahan biayanya hanya 40 euro. Orang Jepang memeriksa kondisi dashboot ini setiap kali mereka mengganti ban atau memutarnya, karena dashboot tersebut terbuka dan terlihat saat mobil dinaikkan. Pada tanda-tanda retakan atau sobek sekecil apapun, mereka segera mengganti dashboot, meskipun sambungannya masih berfungsi dengan baik. Kewaspadaan yang konstan ini mencegah kerusakan lebih lanjut. Seorang mekanik di Hiroshima menjelaskan kepada saya bahwa selama 30 tahun kariernya, ia telah mengganti ratusan CV boot sebagai tindakan pencegahan, tetapi hanya sekitar selusin sambungan CV yang rusak, semuanya pada mobil-mobil milik orang-orang yang mengabaikan peringatan. Rasio ini sangat kontras dengan bengkel-bengkel di barat, di mana seluruh sambungan CV terus-menerus diganti, karena tidak ada yang memperhatikan CV boot yang retak tepat waktu. Disiplin menyalakan mesin pengemudi. Jepang memiliki pendekatan yang sangat disiplin terhadap manajemen termal mesin, jauh melampaui pemanasan awal yang sederhana. Mereka sangat memahami bahwa siklus termal yang ekstrim, terutama mematikan mesin segera setelah beban maksimum, dapat merusak komponen mesin secara signifikan. Oleh karena itu, ketika mereka berkendara di jalan raya dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama atau mendaki gunung yang menuntut performa maksimal, mereka tidak pernah langsung mematikan mesin setelah mencapai tujuan. Sebaliknya, mereka mengemudi dengan sangat pelan selama 2 atau 3 menit terakhir, membiarkan putaran mesin turun dan suhu mesin menurun secara bertahap sebelum dimatikan terakhir. Praktik ini sangat melindungi turbocharger pada mesin turbocharger, di mana mematikan mesin segera setelah beban tinggi membuat turbo berputar pada suhu ekstrim tanpa aliran oli, yang secara harfiah memasak oli sisa dan secara bertahap merusak bantalan internal. Biaya penggantian turbocharger dapat berkisar antara 1.500 hingga 3.000 euro. 2 menit berkendara dengan pelan sebelum dimatikan dapat memperpanjang umur turbocharger dari 100.000 km menjadi 300.000 km. Namun, praktik ini tidak hanya menguntungkan turbocharger, tetapi juga melindungi kepala silinder dan blok mesin dari guncangan termal yang parah, mencegah komponen melengkung, dan memungkinkan sistem pendingin mendistribusikan panas secara merata sebelum dimatikan.
Seorang insinyur Jepang menjelaskan kepada saya bahwa mesin itu seperti tubuh manusia setelah latihan intens. Anda membutuhkan pendinginan bertahap, bukan penghentian mendadak. Ritual pemanasan bertahap ala Jepang. Di banyak negara di dunia, kita menyalakan mobil di pagi hari dan langsung mengeluarkannya dari garasi, tanpa memberi mesin waktu untuk bangun secara bertahap dari tidur malamnya. Namun di Jepang, ada ritual khusus yang diwariskan secara religius oleh para mekanik berpengalaman dari generasi ke generasi. Pemanasan mesin secara bertahap. Ini bukan berarti membiarkan mobil menyala selama 15 menit, membuang-buang bahan bakar secara tidak perlu saat mesin diam, melainkan memberikan waktu yang tepat agar oli bersirkulasi dengan baik melalui semua saluran internal dan agar komponen logam secara bertahap mencapai suhu operasi yang tepat. Beberapa detik sudah cukup untuk sirkulasi awal ini, tetapi yang benar-benar penting datang setelahnya. Mereka juga berkendara dengan sangat halus dan hati-hati selama beberapa kilometer pertama perjalanan, dengan cermat menghindari akselerasi mendadak atau perubahan kecepatan yang tiba-tiba. Ini adalah filosofi kesabaran dan rasa hormat yang sangat kontras dengan kesibukan orang barat yang ingin segera sampai kemana-mana. Seorang insinyur mesin Jepang dengan pengalaman puluhan tahun pernah mengatakan sesuatu yang tak terlupakan. Mesin itu persis seperti atlet profesional berperforma tinggi. Jika dipaksakan untuk melaju dengan kecepatan tinggi tanpa pemanasan yang cukup, mesin pasti akan mengalami cedera serius. Namun jika dipersiapkan secara bertahap dan sabar, mesin akan bekerja optimal selama bertahun-tahun tanpa masalah. Kebiasaan yang tampaknya sederhana dan mendasar ini dengan sempurna menjelaskan mengapa begitu banyak mobil Jepang dengan mudah melampaui 300.000 atau bahkan 400.000 kilometer tanpa perlu membuka mesin untuk perbaikan besar. Dan inilah yang menarik dari pola pikir ini. Penggantian oli berdasarkan penggunaan di dunia nyata bukan hanya manual. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan pengemudi Jepang dari pengemudi di belahan dunia lain, itu adalah mereka tidak membabi buta dan secara harfiah mengikuti manual pabrikan, seolah-olah itu kitab suci. Tetapi mereka juga tidak sepenuhnya mengabaikannya seperti yang dilakukan banyak orang. Mereka dengan cerdas menerapkan pengalaman dunia nyata yang terakumulasi selama beberapa dekade. Sementara di banyak negara orang secara sadar memperpanjang interval penggantian oli hingga batas absolut yang dinyatakan pabrikan dalam manual, di Jepang filosofi kuno mencegah lebih kuat daripada mengobati. Yang benar-benar aneh dan cerdas adalah bahwa tidak semua mobil menerima perlakuan seragam yang persis sama. Jika mobil terutama digunakan di dalam kota, dengan sering berhenti dan mulai di lampu, lalu lintas dan dalam lalu lintas padat, oli diganti jauh sebelum interval standar, meskipun secara teknis belum waktunya berdasarkan akumulasi jarak tempuh. Jika sebagian besar digunakan di jalan raya dengan kecepatan konstan dengan sedikit variasi, mereka dapat sedikit memperpanjang interval penggantian. Dengan kata lain, mereka secara cerdas menyesuaikan perawatan khusus dengan gaya berkendara masing-masing kendaraan. Fleksibilitas yang cerdas dan beralasan ini sepenuhnya mencegah mesin mengalami keausan dini dan tidak perlu akibat oli yang rusak. Seorang mekanik berpengalaman dari Nagoya dengan sabar menjelaskan kepada saya bahwa oli ibarat urat nadi mobil, dan ia tidak akan pernah membiarkan tubuhnya sendiri berfungsi dengan darah yang terkontaminasi dan kotor mengalir di pembuluh darahnya. Karena alasan inilah, di Jepang, mereka tidak menunggu hingga oli benar-benar hitam seperti aspal tebal sebelum akhirnya menggantinya. Mereka melakukannya secara preventif, jauh sebelum oli kehilangan sifat pelumasnya yang esensial. Dan meskipun awalnya mereka mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk penggantian oli yang sering, mereka benar-benar menghemat ribuan euro untuk perbaikan mesin besar di kemudian hari. Pemeriksaan cairan mingguan sebagai pemeriksaan kesehatan. Kebiasaan orang Jepang ini hampir obsesif dan teliti, dan sangat sedikit orang di negara lain yang mempraktikkannya secara konsisten. Orang Jepang tidak pasif menunggu lampu peringatan di dashboard menyala sebelum akhirnya memeriksa level cairan pendingin, minyak rem, atau cairan power steering. Setiap minggu, tanpa henti, mereka dengan tekun meluangkan beberapa menit untuk membuka kap mesin dan dengan cermat memeriksa apakah semuanya dalam kondisi sempurna. Mereka melakukannya dengan kealamian dan rutinitas yang sama seperti seseorang dengan santai memeriksa susu segar di lemari es sebelum menyiapkan sarapan. Kebiasaan mingguan yang sederhana ini secara efektif mencegah masalah kecil yang tidak signifikan menjadi kerusakan besar dan fatal.
Misalnya, mendeteksi sedikit penurunan level cairan pendingin sejak dini dapat secara harfiah menyelamatkan seluruh mesin dari panas berlebih yang fatal yang dapat merusaknya sepenuhnya. Menyadari sejak dini bahwa minyak rem menjadi keruh dan gelap dapat secara langsung mencegah kecelakaan serius yang disebabkan oleh rem blong. Yang benar-benar luar biasa dari praktik ini adalah orang Jepang melakukannya dengan sangat teliti, bahkan pada mobil baru yang baru keluar dari pabrik. Karena pada dasarnya mereka tidak begitu saja mempercayai sensor elektronik modern. Dan mereka benar sekali. Sensor-sensor tersebut pada akhirnya akan rusak atau salah kalibrasi. Seorang mekanik veteran memberitahu saya, berdasarkan pengalaman puluhan tahun, bahwa 9 dari 10 kerusakan serius dan mahal sebenarnya dapat dihindari sepenuhnya dengan perawatan yang sederhana, teratur, dan preventif. Penggantian komponen secara preventif sebelum rusak. Di barat, kita biasanya menunggu hingga timing belt akhirnya putus, pompa air mulai terlihat bocor cairan pendingin, atau alternator benar-benar kehilangan daya untuk mengisi daya. Di Jepang, pendekatan dasarnya sangat berbeda dan justru sebaliknya, mereka mengganti komponen penting secara preventif, jauh sebelum rusak parah. Awalnya mungkin tampak seperti pengeluaran yang sama sekali tidak perlu dan bahkan boros, tetapi kenyataannya, ini merupakan asuransi ekonomi jangka panjang yang sesungguhnya untuk mobil. Timing belt, pompa air, dan tensioner misalnya, diganti secara rutin setelah interval yang telah ditentukan, meskipun secara fisik tampak masih dalam kondisi baik. Hal yang sama berlaku untuk baterai dan berbagai komponen kelistrikan kendaraan. Seorang pemilik bengkel berpengalaman di Tokyo mengatakan kepada saya dengan terus terang, "Saya lebih suka pelanggan akhirnya mengkritik saya karena mengganti komponen yang tampaknya masih berfungsi, daripada harus melihat mereka kembali dengan mesin yang hancur total, justru karena saya tidak menggantinya tepat waktu." Pola pikir preventif yang tertanam kuat, itulah yang membuat semua perbedaan. Orang Jepang paham betul bahwa perbaikan darurat di pinggir jalan bisa menghabiskan biaya 10 kali lipat, lebih banyak daripada perawatan pencegahan yang terjadwal dan terkendali. Dan meskipun kita, orang Barat, sering menganggapnya sebagai kehati-hatian berlebihan yang tidak perlu atau paranoia mekanis, mereka menganggapnya sebagai disiplin yang mendasar dan cerdas. Inspeksi umum setiap 10.000 km hingga baut terkecil. Kebiasaan khusus ini hampir sepenuhnya tidak terpikirkan dan tidak ada di luar Jepang, tetapi di sana merupakan praktik yang sangat umum dan meluas. Setiap 10.000 km, orang Jepang dengan cermat melakukan inspeksi teknis menyeluruh pada mobil mereka yang jelas jauh melampaui cairan dasar dan filter standar. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh baut individual, penyangga struktural, selang dari semua jenis, beberapa sambungan listrik, dan bahkan kondisi detail bushing karet yang secara mekanis mengisolasi getaran mesin. Ide dasarnya sangat sederhana, namun kuat. Setiap bagian yang longgar atau rusak, betapapun kecil dan tidak signifikannya di permukaan, pada akhirnya dapat memicu kerusakan yang jauh lebih besar jika tidak segera ditangani. Mekanik Jepang yang berpengalaman memiliki pepatah tradisional yang selalu mereka ulangi. Baut yang longgar pada akhirnya dapat mematikan seluruh mesin. Dan percayalah, mereka sama sekali tidak melebih-lebihkan. Getaran yang tidak terkontrol dan dibiarkan pada akhirnya dapat merusak penyangga struktural. Kerusakan selanjutnya dapat merusak selang yang kritis secara serius. Dan kebocoran yang diakibatkannya dapat merusak seluruh mesin secara permanen dalam efek berantai. Karena alasan itulah, mereka tidak pasif menunggu masalah muncul di permukaan. Mereka melakukan inspeksi dengan sangat teliti dan menyeluruh, sehingga banyak pemilik asing benar-benar terkejut melihat bagaimana mekanik Jepang mendeteksi hal-hal spesifik yang sama sekali tidak akan diperiksa oleh siapapun di dunia. Tingkat detail mikroskopis yang obsesif itu, jauh dari sekadar buang-buang waktu atau uang, justru yang menjamin bahwa mobil-mobil tersebut akan benar-benar bertahan selamanya tanpa kegagalan besar. Dengan 5 kebiasaan mendasar pertama ini, filosofi dasar Jepang sangat jelas. Kunci mutlaknya bukanlah bereaksi mati-matian terhadap kegagalan setelah terjadi, tetapi mengantisipasinya secara cerdas sebelum terjadi. Dan mereka melakukannya secara konsisten dengan disiplin yang kuat dan teguh, yang mungkin tampak terlalu berlebihan bagi pikiran Barat. Tetapi yang tidak diragukan lagi telah menjadikan mobil mereka sinonim di seluruh dunia untuk keandalan mutlak. Reset baterai dan ECU sebagai reset lengkap. Salah satu kebiasaan orang Jepang yang paling aneh
Namun sangat berguna adalah melakukan riset lengkap sistem kelistrikan mobil mereka secara berkala ketika terjadi kerusakan kecil atau perilaku aneh pada komponen elektronik kendaraan. Di banyak negara, rata-rata pengemudi tanpa pengetahuan teknis akan langsung bergegas ke bengkel dan putus asa ketika lampu peringatan menyala di panel instrumen. Namun, di Jepang, reaksi naluriah pertama biasanya adalah melepas baterai sepenuhnya selama beberapa menit dan mereset ECU, komputer pusat mobil, secara manual. Prosedur teknis ini, meskipun sangat mudah dilakukan, sangat efektif dalam mengoreksi kesalahan sementara yang sebenarnya bukan berasal dari kerusakan fisik yang sebenarnya, melainkan dari pembacaan yang salah sesaat atau data yang rusak di memori. Seorang mekanik Jepang yang berpengalaman memberitahu saya bahwa setidaknya 40% dari semua kunjungan ke bengkel karena lampu peringatan menyala di dashboard dapat dihindari sepenuhnya dengan trik riset sederhana ini. Ide teknis yang mendasarinya adalah bahwa ECU, seperti hampir semua perangkat elektronik terkomputerisasi, secara alami mengakumulasi kesalahan dan adaptasi yang salah seiring waktu. Dengan meresetnya secara paksa, sistem akan kembali sepenuhnya ke parameter pabrik aslinya, sehingga semua kode kesalahan yang terakumulasi akan hilang. Yang menarik adalah orang Jepang tidak sembarangan menyalahgunakan metode riset ini. Mereka selalu menggunakannya dengan bijaksana, disertai dengan inspeksi visual cepat untuk memastikan tidak ada masalah fisik yang nyata di balik peringatan tersebut. Pembersihan rutin konektor listrik. Di banyak negara, banyak yang percaya bahwa masalah kelistrikan yang kompleks pasti akan muncul seiring bertambahnya usia mobil dan jarak tempuh. Namun, di Jepang, mereka memahami bahwa kelembapan lingkungan, debu yang menumpuk, dan korosi kimia berdampak negatif pada konektor listrik sejak hari pertama penggunaan. Karena alasan khusus ini, mereka memiliki kebiasaan yang sudah mendarah daging untuk membersihkan kontak listrik sensor, koil pengapian, dan modul kontrol secara rutin. Perawatan pencegahan ini hampir sepenuhnya tidak dikenal dan diabaikan di Barat, tetapi di Jepang, hal ini dianggap normal dan perlu, terutama di wilayah pesisir yang lembab, di mana korosi garam berkembang sangat cepat. Seorang mekanik berpengalaman di Osaka pernah menunjukkan kepada saya di bengkelnya bagaimana kegagalan sistem ABS intermittent yang menjengkelkan hanya disebabkan oleh konektor listrik yang terkorosi, yang dapat diatasi sepenuhnya dengan pembersihan yang cermat dan sedikit pelumas di elektrik pelindung. Di negara lain, mobil yang sama kemungkinan besar akan mengalami penggantian modul ABS secara menyeluruh dan tidak perlu, yang mengakibatkan pemborosan ratusan atau bahkan ribuan euro. Orang Jepang sangat memahami bahwa sistem kelistrikan ibarat urat nadi di dalam mobil. Jika kontaknya tidak bersih sempurna, informasi penting tidak mengalir dengan benar, dan muncul masalah yang sepenuhnya salah. Pencegahan yang terus-menerus ini secara efektif menyelamatkan mereka dari penggantian komponen mahal yang sebenarnya tidak rusak sama sekali. Dan inilah bagian yang paling menarik. Pembersihan sensor, MF. Secara rutin sensor aliran udara massa, MAF, merupakan salah satu sensor terpenting pada mobil modern dengan injeksi bahan bakar elektronik, karena sensor ini secara akurat mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin sehingga ECU dapat menyesuaikan injeksi bahan bakar secara proporsional. Namun, secara paradoks, sensor ini juga merupakan salah satu sensor yang paling sering diabaikan dan diabaikan oleh pengemudi. Di banyak negara, pengemudi tidak menyadari keberadaan sensor ini di mobil mereka, dan ketika akhirnya rusak, mobil mulai mengonsumsi bahan bakar secara signifikan, kehilangan tenaga secara signifikan, dan memicu beberapa lampu peringatan di dashboard. Di Jepang, sensor penting ini dibersihkan secara preventif dan terjadwal, menggunakan semprotan khusus yang menghilangkan serpihan mikroskopis tanpa merusak komponen internalnya yang halus. Logika yang mendasarinya sangat sederhana namun kuat. Jika sensor salah membaca, seluruh sistem manajemen mesin akan mengalami malfungsi secara berantai. Sensor MF yang kotor dapat secara langsung menyebabkan mesin mengonsumsi bahan bakar hingga 20% lebih banyak secara tidak perlu. Dan seiring waktu, hal ini menyebabkan keausan dini pada piston, katup, dan bahkan konverter katalitik yang mahal. Orang Jepang dengan bijak lebih suka meluangkan beberapa menit saja untuk menjaganya tetap bersih sempurna daripada menghabiskan ribuan euro untuk perbaikan yang sebenarnya bisa dihindari.
Seorang mekanik berpengalaman di Kyoto dengan sabar menjelaskan kepada saya bahwa membersihkan sensor MAF persis seperti membersihkan lensa kacamata. Jika kotor, semuanya akan buram dan terdistorsi. Jika benar-benar bersih, semuanya akan berfungsi jauh lebih baik. Kejernihan pembacaan inilah yang membuat mobil mereka berjalan accurate, seperti jam tangan Swiss yang disetel dengan sempurna. Membersihkan injektor bahan bakar tanpa bengkel. Kebiasaan ini mungkin salah satu praktik perawatan paling mengejutkan sekaligus paling praktis yang dimiliki orang Jepang. Sementara di negara lain, pembersihan injektor bahan bakar secara menyeluruh dianggap mahal dan membutuhkan peralatan khusus di bengkel profesional. Di Jepang, banyak pemilik melakukannya secara preventif di rumah atau di SPBU, menggunakan aditif berkualitas tinggi yang efektif membersihkan sistem injeksi selama berkendara normal. Produk khusus ini, yang dikombinasikan secara cerdas dengan bahan bakar berkualitas baik, secara bertahap menghilangkan endapan karbon dan memastikan injektor menyemprotkan bahan bakar secara optimal. Yang benar-benar menarik adalah mereka tidak menunggu mobil mengalami malfungsi secara nyata sebelum akhirnya menerapkan trik ini. Mereka melakukannya secara berkala sebagai tindakan pencegahan, sepenuhnya menghindari penyumbatan injektor yang serius. Lebih lanjut, beberapa mekanik Jepang menggunakan metode yang lebih canggih dan modern. Mereka menghubungkan sistem portable khusus yang menyalurkan pembersih langsung ke injektor tanpa perlu pembongkaran fisik, sehingga secara drastis mengurangi biaya dan waktu intervensi. Hal ini menjelaskan dengan sempurna mengapa mesin Jepang sangat jarang mengalami masalah injeksi yang serius, sementara di negara lain masalah spesifik ini baru muncul setelah 100.000 kilometer. Filosofi yang mendasarinya sangat jelas. Inspeksi dan pembersihan kabel ground rahasia yang jarang diketahui di luar Jepang, tetapi diterapkan di sana hampir seperti ritual perawatan religius, adalah inspeksi berkala yang sangat teliti terhadap kabel ground mobil. Kabel-kabel khusus ini, yang secara fisik menghubungkan baterai dan bodi mobil ke berbagai bagian mesin dan seluruh sasis, sangat penting agar seluruh sistem kelistrikan berfungsi dengan baik tanpa kegagalan. Namun, seiring berjalannya waktu dan paparan elemen yang konstan, kabel-kabel penting ini secara alami cenderung menumpuk karat korosif, berbagai jenis kotoran, atau bahkan mengendur di titik-titik sambungannya. Akibat langsung dari kerusakan bertahap ini adalah arus listrik tidak mengalir sebagaimana mestinya, menyebabkan aliran gangguan listrik yang tampaknya tak berujung, yang tampak sepenuhnya misterius dan tak dapat dijelaskan. Lampu yang berkedip tak menentu tanpa alasan yang jelas. Sensor yang terus-menerus mencatat kesalahan phantom, start yang lemah dan lambat bahkan dengan baterai baru, dan bahkan masalah serius pada transmisi otomatis yang bergantung pada sinyal listrik. Di sebagian besar negara barat, gejala-gejala yang menjengkelkan ini seringkali mengarah pada diagnosis yang sepenuhnya salah, yang mengakibatkan perbaikan yang sangat mahal dan tidak perlu. Padahal sebenarnya masalah mendasarnya hanyalah kabel ground yang terkorosi, yang biaya penggantian atau pembersihannya hanya beberapa euro. Di Jepang, mekanik berpengalaman dan pengemudi yang santun memahami hal ini dengan sangat baik melalui pengalaman yang telah terkumpul. Karena alasan inilah, mereka dengan cermat dan teratur memeriksa semua titik ground kendaraan, membersihkannya secara menyeluruh dengan sikat kawat khusus, dan mengoleskan gemuk dielectric khusus secara melimpah untuk mencegah korosi di masa mendatang. Mereka bahkan menambahkan kabel ground extra di area-area strategis untuk memperkuat konduktivitas listrik kendaraan secara keseluruhan secara signifikan. Ini adalah kebiasaan pencegahan yang hanya membutuhkan beberapa menit kerja manual, tetapi secara harfiah dapat menghemat biaya perbaikan mobil Anda hingga ribuan euro di kemudian hari. Seorang mekanik berpengalaman dari Yokohama mengatakan kepada saya, berdasarkan pengalaman puluhan tahun, bahwa 90% dari semua mobil yang ia terima dengan masalah kelistrikan yang terkenal itu telah diperbaiki sepenuhnya hanya dengan membersihkan dan menyesuaikan ground listrik dengan benar. Perawatan baterai ekstrim untuk memperpanjang umurnya. Jika ada satu hal yang dilakukan orang Jepang secara radikal berbeda dari negara lain, itu adalah perawatan cermat yang mereka berikan pada baterai kendaraan mereka. Bagi sebagian besar pengemudi di negara lain, baterai hanyalah sesuatu yang baru diganti ketika benar-benar rusak.
Tidak ada yang secara sadar memikirkannya sampai suatu hari mobil tidak dapat dihidupkan sama sekali dan mekanik mengumumkan bahwa baterai perlu segera diganti. Di Jepang, pola pikir dasarnya sangat berbeda. Baterai dirawat dengan saksama seolah-olah merupakan urat nadi mobil. Pertama dan terpenting, mereka tidak pernah membiarkannya kosong sepenuhnya. Ketika mereka tahu mobil tidak akan digunakan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mereka secara proaktif melepas terminalnya atau menggunakan alat pengisi daya khusus yang menjaga baterai tetap optimal secara konstan. Mereka juga memiliki kebiasaan yang sudah mendarah daging untuk membersihkan terminal logam secara berkala dan mengoleskan gemuk pelindung khusus untuk mencegah sulfasi sepenuhnya, karena mereka sangat memahami bahwa lapisan karat tipis pun dapat memengaruhi proses penyalaan secara signifikan. Selain itu semua, banyak orang Jepang secara rutin memeriksa voltase baterai mereka secara akurat menggunakan multimeter rumahan yang murah atau bahkan aplikasi kecil khusus yang terhubung melalui port OBD kendaraan. Hal ini memungkinkan mereka mendeteksi baterai yang lemah jauh sebelum benar-benar rusak dan membuat mereka terlantar. Mereka juga dengan bijak melakukan pengisian daya secara perlahan ketika menyadari penurunan kinerja secara bertahap, alih-alih mengurasnya secara drastis hingga benar-benar mati dan tidak dapat digunakan. Hal ini secara drastis memperpanjang masa pakai baterai hingga beberapa tahun. Sementara di negara lain, baterai pada umumnya bertahan antara 3 hingga 5 tahun sebelum rusak. Di Jepang, baterai yang sama cukup umum bertahan hingga 8 tahun atau bahkan lebih tanpa masalah. Sistem pendinginan terkendali penuh. Sistem pendingin adalah salah satu area spesifik di mana perbedaan mencolok antara pola pikir orang Jepang dan dunia barat lainnya paling terlihat. Di banyak negara, pengemudi secara pasif menunggu suhu mesin menjadi sangat panas, mobil terlihat kehilangan cairan pendingin, atau bahkan menunggu lampu indikator suhu merah menyala sebelum akhirnya merasa khawatir. Di Jepang, yang terjadi justru sebaliknya. Sistem pendingin diperiksa dan dirawat seolah-olah merupakan urat nadi mesin, karena secara teknis memang demikian. Mereka tahu betul bahwa panas berlebih yang parah, meskipun hanya berlangsung beberapa menit, dapat merusak seluruh mesin secara permanen. Karena alasan khusus ini, mereka mengganti cairan pendingin secara berkala sebagai tindakan pencegahan. Mereka tidak secara pasif menunggu hingga warnanya menjadi coklat tua atau penuh karat yang mengambang. Mereka menggunakan cairan pendingin berkualitas sangat tinggi, khususnya yang kompatibel dengan paduan logam mesin, dan mereka tidak pernah mencampur berbagai jenis cairan pendingin yang tidak kompatibel. Mereka juga dengan cermat dan teratur memeriksa selang karet, radiator logam, dan pompa air, karena mereka tahu dari pengalaman bahwa kebocoran apapun, sekecil dan sekecil apapun, dapat memicu bencana besar. Yang lebih mengejutkan, mereka bahkan dengan hati-hati membersihkan radiator bagian luar, secara manual menyingkirkan dedaunan, serangga mati, dan debu yang tak terelakkan menumpuk seiring waktu. Sesuatu yang tampak sederhana seperti itu secara efektif mencegah mesin bekerja lebih panas dari yang seharusnya. Di Jepang, memeriksa dan mengganti termostat secara preventif juga merupakan praktik standar. Sementara di negara lain, orang-orang secara pasif menunggu termostat macet dan menyebabkan panas berlebih yang parah. Hasil yang dapat diamati dari obsesi pencegahan ini sangat jelas. Mesin Jepang sangat jarang rusak karena panas berlebih. Pembersihan dan perawatan AC sebagai sistem vital. Banyak pengemudi menganggap AC hanya sebagai kemewahan yang tak tergantikan, aksesori yang hanya berfungsi untuk memberikan kenyamanan pribadi. Di Jepang, mereka memahaminya secara radikal berbeda. AC merupakan bagian fundamental dan integral dari kesehatan mobil secara keseluruhan. Sistem pengatur suhu tidak hanya mengatur suhu interior kompartemen penumpang, tetapi juga menjaga perangkat elektronik sensitif dalam rentang suhu yang sesuai dan mencegah mesin bekerja di bawah tekanan termal di iklim yang sangat panas. Karena alasan ini, orang Jepang sangat mementingkan perawatan AC. Mereka mengganti filter kabin secara teratur, membersihkan saluran internal secara menyeluruh, dan memeriksa kebocoran refrigeran dengan cermat. Mereka bahkan membersihkan evaporator dan kondensor sebagai bagian dari perawatan rutin. Yang benar-benar menarik adalah, sementara di banyak negara orang hanya memikirkan AC ketika akhirnya berhenti mendingin, di Jepang AC tetap diperiksa, bahkan ketika berfungsi sempurna.
Alasan teknisnya adalah mereka tahu sistem yang kotor memaksa kompresor bekerja lebih keras, yang pada gilirannya menguras tenaga langsung dari mesin dan menghasilkan konsumsi bahan bakar ekstra yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, AC yang tidak berfungsi dengan baik akan memberikan pengaruh negatif pada ventilasi kabin dan secara signifikan menyebabkan penumpukan kelembapan yang dalam jangka panjang juga merusak komponen listrik yang sensitif. Kebiasaan nomor 6. Selalu gunakan bahan bakar berkualitas tinggi. Orang Jepang tidak pernah berhemat pada kualitas bensin atau solar yang mereka gunakan di kendaraan mereka. Mereka selalu menggunakan angka oktan yang direkomendasikan atau bahkan lebih tinggi dari yang ditentukan oleh produsen dalam buku manual. Mereka secara sistematis menghindari SPBU dengan reputasi yang meragukan atau harga yang sangat rendah. Mereka sepenuhnya memahami bahwa bahan bakar murah dan berkualitas buruk secara bertahap mengontaminasi injektor dan katup mesin. Investasi yang konsisten pada bahan bakar premium berkualitas tinggi secara efektif mencegah pembersihan yang mahal dan perbaikan besar di kemudian hari. Bahan bakar berkualitas juga secara langsung melindungi konverter katalitik yang sangat mahal dan sensor oksigen yang sensitif. Filosofi yang mendasarinya sangat sederhana, memberi makan mesin dengan baik persis seperti memberi makan tubuh manusia dengan baik. Jika Anda terus-menerus memberinya makanan berkualitas buruk, pada akhirnya ia akan sakit dan gagal. Jika Anda memberinya bahan bakar terbaik yang tersedia, ia akan berfungsi optimal selama beberapa dekade tanpa masalah. Rotasi dan balancing band yang ketat. Rotasi dan balancing band merupakan hal yang dilakukan orang Jepang setiap 10.000 km tanpa terkecuali. Praktik ini memastikan keausan yang merata sehingga memperpanjang usia ban secara drastis. Balancing yang sempurna mencegah getaran destruktif yang secara progresif merusak seluruh suspensi. Mereka juga secara teratur memeriksa tekanan ban berdasarkan suhu sekitar, mengetahui bahwa tekanan ban berkurang atau bertambah seiring perubahan suhu. Ban yang dirawat dengan baik secara signifikan meningkatkan penghematan bahan bakar dan keselamatan aktif. Orang Jepang tidak pernah mencampur merek atau model yang berbeda pada gardan yang sama, karena mereka menyadari bahwa hal ini menyebabkan keausan yang tidak merata. Lebih lanjut, mereka selalu berinvestasi pada ban dengan kualitas yang diakui, bukan pada pilihan murah dari merek yang tidak dikenal. Bagi mereka, ban secara harfiah adalah satu-satunya hal yang menjaga mobil tetap bergesekan dengan jalan, sehingga mereka layak mendapatkan investasi terbaik. Selalu berkendara dengan halus dan antisipasi. Mengemudi dengan halus dan antisipasi adalah sesuatu yang selalu dipraktikkan orang Jepang sebagai gaya hidup. Mereka secara sistematis menghindari akselerasi dan pengereman mendadak yang sama sekali tidak perlu. Mereka mengantisipasi, lalu lintas di depan untuk mempertahankan kecepatan yang konstan dan tanpa gangguan. Perpindahan gigi pada transmisi manual halus dan progresif tidak pernah mendadak. Mereka tidak pernah memaksa mesin mencapai RPM yang terlalu tinggi. Mengemudi secara defensif dan penuh pertimbangan ini secara drastis mengurangi tekanan mekanis pada setiap komponen kendaraan. Filosofi yang mendasarinya sederhana namun kuat. Setiap penyalaan yang mulus dan setiap pengereman bertahap menambah umur mobil. Perawatan yang lembut dan konsisten secara signifikan mengurangi keausan pada kopling, rem, suspensi, dan seluruh mesin. Orang Jepang memahami bahwa mobil merespons langsung bagaimana Anda memperlakukannya. Jika Anda memperlakukannya dengan buruk, dengan mengemudi agresif, ia akan mati muda. Jika Anda memperlakukannya dengan hormat dan lembut, ia akan menemani Anda selama beberapa dekade. Mentalitas mengemudi yang lembut ini tidak hanya memperpanjang umur mobil, tetapi juga meningkatkan keselamatan, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan memberikan pengalaman yang lebih santai bagi semua penumpang. Dokumentasi perawatan yang teliti. Dokumentasi yang cermat untuk semua perawatan adalah sesuatu yang dipraktikkan dengan taat oleh orang Jepang. Mereka mencatat setiap penggantian oli, setiap perbaikan, setiap servis, sekecil apapun. Mereka menyimpan riwayat lengkap dengan tanggal dan jarak tempuh yang akurat. Dokumentasi ini sangat memudahkan deteksi pola keausan
dan mengantisipasi kebutuhan perawatan di masa mendatang. Dokumentasi ini secara signifikan meningkatkan nilai jual kembali dengan menunjukkan perawatan yang diterima. Hal ini memungkinkan mekanik untuk memahami riwayat lengkap kendaraan dan mendiagnosis masalah dengan lebih efektif. Beberapa menggunakan aplikasi digital khusus, yang lain lebih suka buku catatan fisik tradisional. Metodenya tidak penting, yang penting adalah disiplin. Dokumentasi yang cermat ini secara langsung mencerminkan keseriusan mereka dalam merawat kendaraan mereka. Filosofi memperlakukan mobil Anda seperti anggota keluarga. Akhirnya, kita sampai pada kebiasaan yang paling ampuh dan ini tidak ada hubungannya dengan komponen tertentu atau trik teknis tertentu, melainkan dengan pola pikir yang fundamental. Di Jepang, mobil tidak hanya dipandang sebagai benda mati atau alat transportasi yang akan digunakan sampai rusak. Mobil diperlakukan seperti anggota keluarga lainnya. Ini berarti rasa hormat yang mendalam, disiplin yang teguh, dan perawatan yang konstan. Setiap kali dinyalakan, setiap kali diparkir, setiap kali diservis, semuanya dilakukan dengan tingkat perhatian yang di negara lain terasa berlebihan. Mereka tidak menunggu kerusakan terjadi sebelum bertindak. Mereka tidak mengabaikan suara-suara aneh dengan berpikir suara itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka tidak menunda perawatan karena kemalasan atau pertimbangan ekonomi yang keliru. Dan yang terpenting, mereka mewariskan budaya ini dari orang tua ke anak-anak, dari guru ke siswa, dari generasi ke generasi. Orang Jepang melakukan hal ini dan mobil mereka benar-benar awet selamanya. Bukan karena mereka memiliki teknologi rahasia atau karena mobil mereka terbuat dari material khusus dari luar angkasa, tetapi karena mereka telah memupuk disiplin yang kuat dan rasa hormat yang mendalam terhadap perawatan yang sangat sedikit ditiru oleh orang lain di dunia. Jika Anda menerapkan bahkan setengah dari 20 kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian Anda, mobil Anda akan berterima kasih dengan tahun-tahun tambahan umur, jauh lebih sedikit perjalanan ke mekanik, dan kinerja yang tampaknya sepenuhnya mustahil. Ini bukan sihir, bukan keberuntungan, itu hanya konsistensi dan pola pikir preventif. Perbedaan mendasar terletak pada perawatannya setiap hari, bukan hanya ketika sudah rusak. 20 kebiasaan ini adalah alasan sebenarnya mengapa mobil tampak benar-benar abadi. Sekarang beritahu saya dengan jujur di kolom komentar. Kebiasaan mana dari ini yang sudah Anda ketahui dan terapkan, dan mana yang paling mengejutkan Anda untuk ditemukan? Filosofi Jepang tersedia untuk semua orang. Anda hanya perlu memutuskan untuk mengadopsinya dan konsisten.